hantunya? Kepalanya kenapa? Kepalanya copot. Waktu itu anak aku belum ada 2 tahun ya Kak, masih setahunan lebih lah. Setengah 3 malam selalu terbangun, sampai tiba-tiba anak aku selalu bilang, "Mami, itu di jendela ada hantu Momo." Mudra, hantu Momo di mana? Adanya Ini. di situ. Hantu mana? Hantu mana? Ini. Di sana. Suami aku bilang, "Nih, aku kalau tidur di kamar itu setiap malam aku ngedengar suara perempuan. Suaranya gini. Persis di kuping. Tapi setiap hari. Duduk Neng," kata Pak Ustadznya gitu. Aku duduknya seperti ini, Pak Ustadz di belakang, "Izin ruqyah ya," kata dia gitu. "Iya Pak Ustadz, silahkan." Itu suami aku semua di pinggir sini, si Om pinggir sini, di depan itu pintu langsung. Pintunya putih, tapi begitu aku ngelihat ke depan gini, di pintu itu ada saudara dan kakekku yang udah pada meninggal. Halo guys, mungkin dari kalian sepakat sama gua nih, kalau anak ketika masih kecil itu mereka cenderung lebih sensitif untuk melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan sebelumnya gue juga pernah ngundang narasumber yang mendapatkan teror di rumahnya, dan teror tersebut itu disadari karena anaknya yang selalu bilang dan kebangun di tengah malam. Nah, kali ini gue juga kedatangan narasumber lagi yang mau cerita terkait teror yang ada di rumahnya. Bahkan sudah berkali-kali pindah rumahnya, tapi teror tersebut itu masih ada sampai sekarang. Jadi gimana ceritanya? Mari kita bahas saja di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kak Mocha. Kita sapa dulu aja. Kak Mocha, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya Kak ya? Baik, alhamdulillah. Oke, Kak Mocha ini udah 2 kali pindah kontrakan, tapi masih dapat gangguan nih dari sosok yang katanya jin hitam. Bahkan kemarin banget Kak Mocha dan keluarga itu sampai ngungsi di rumah orang tua ya? Iya Kak. Itu gara-garanya gangguannya makin parah atau gimana? Karena itu bukan gangguannya makin parah ya, tapi aku tuh ngerasa udah capek banget Kak. Iya. Ya, psikis akunya capek menghadapi gangguan itu. Jadi akhirnya aku ngungsi dulu ke rumah orang tua, dan ternyata setelah pulang ke rumah kita masih dapat gangguannya. Gitu. Gangguannya masih ada. Dan videonya juga udah aku kirim ke tim kakak. Mudra, hantu Momo di mana? Adanya Ini. di situ. Hantu mana? Hantu mana? Ini. Di sana. Bumble. Oh, hantu Momo. Bumble, Mami. Abang adek takut sama hantu Momo? Takut? Berarti baru dapat banget nih? Iya, sebelum berangkat ke sini. Sebelum syuting. Oke, nanti kita pasti tampilin ya. Nah, awalnya kan tahu ada gangguan itu dari anak Kak Mocha nih. Awalnya dia bilang apa? Kalau di rumah yang sekarang, dia bilangnya tuh Mami ada monster. Atau masih Mami, kecil ini ya? Iya, Mami ada monster. Kadang kalau kejadian pada hari itu di kamar, tapi sebelum kejadian hari itu dia sering bilang, "Mami takut ada monster, Mami takut ada monster di kamar mandi atau di belakang." Dia selalu bilang kayak begitu. Nah, pada hari itu yang malam-malam itu dia bilang, kan besoknya aku videoin. Aku videoin, aku tanya, "Adek semalam lihat apa?" Terus dia jawab, "Malam ada monster Mami, hantunya kepalanya copot." Dia bilang gitu. Anak kecil ya. Aduh, merinding. Masih polos gitu ya. Apakah teror yang terjadi itu dari rumah pertama dan yang sekarang itu ada kaitannya? Aku rasa iya Kak, karena polanya itu selalu sama. Selalu 1 bulan sebelum puasa, dan setelah lebaran. Oh, sama. Selalu sama. Dan selalu 1 tahun. Jadi kalau aku pindah nih, 1 tahun, mau nginjek 1 tahun tuh pasti ada gangguan. Jadinya berapa tahun itu digangguin? Kemungkinan 2 tahun inilah. 2 Selama tahun 2 ini. tahun ini kayaknya. Sampai sekarang? Terakhir yang kemarin.
terakhir yang kemarin itu ya? Iya. Oh iya, bener. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, sekali lagi, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kamocha, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri, kita mulai. Jadi gini, di pertengahan tahun kemarin, tahun 2023, aku pindah rumah ke rumah yang baru, yang kedua. Jadi dulu kita ngontrak di kontrakan kecil. Karena alhamdulillah sebagai content creator aku sudah ada rezeki, jadi kita pindah ke rumah yang lebih bagus. Itu sekitar bulan Juni 2023. Kita pindah ke sana, nggak ada apa-apa Kak, sebenarnya nggak ada, masih mulus aja gitu kan ya. Sampai akhirnya tahun 2024, tanggal 20 Oktober, mertuaku meninggal. Dan aku baru sadari gangguan itu dimulai sejak mertuaku udah nggak ada. Nanti ini akan berkaitan ceritanya Kak. Jadi pada bulan Maret 2024, sekeluarga itu sakit. Tapi sebelum kami sakit, aku sama suami itu sering berantem. Berantemnya udah bukan yang adu argumen lagi, tapi kita udah saling jotos-jotosan, lempar-lempar barang. Sudah sampai separah itu, sepanas itu. Rumah tangga aku sepanas itu. Tapi kalau suami aku lagi nggak ada tuh rasanya kangen. Tapi kalau lagi ada, kita tuh bisa ada aja gitu sehari-hari. Hamil kali, hamil. Enggak. Kalau hamil kan biasanya kan ada ya aneh-aneh gitu ya. Iya, enggak. Nah, lama-kelamaan rezeki itu rasanya seret Kak. Suatu hari di bulan Maret, anak aku itu sakit. Dia nggak mau makan. Terus dia nggak mau tidur. Kalau malam dia tidur, kami sekeluarga tidur, dia selalu terbangun jam sekitar 2:30 malam. Selalu. Umur berapa? Waktu itu anak aku belum ada 2 tahun ya Kak, masih setahun, masih setahunan lebih lah. Setahun lah kayaknya, masih kecil dia. Selalu jam 2:30 malam. 2:30 malam selalu terbangun, dan aku sama suami selalu mendengar ada suara pasir di atas plafon atau apa namanya ini ya? Iya, plafon. Kayak ditaburin gitu. Kerikil tak 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 tak. Nah, aku nggak pernah mikir kalau itu hal gaib. Sampai tiba-tiba anak aku selalu bilang, "Mami, itu di jendela ada hantu Momo." Kakaknya juga bilang gitu. Jadi kebetulan kakaknya itu kan suka nonton YouTube. Ada di situ karakter hantu namanya hantu Momo. Nanti bisa di googling aja hantu Momo itu seperti apa, rambutnya panjang, badannya apa putih, matanya gitu kan, mukanya ya bisa dilihat lah sama pemirsa semua, sama kakak juga nanti. Mereka selalu bilang di situ ada hantu Momo di kamar. Jadi kamarku ada 2 Kak, kamar depan dan kamar yang belakang. Di kamar depan ini ada jendela besar 2. Di jendela itu selalu katanya ada hantu Momo, ada hantu Momo. Anak aku sakit, nggak mau makan, matanya tuh sampai hitam, masuk ke dalam. Ini anakku di rumahku nggak mau tidur ya. Akhirnya aku bawa ke rumah teman aku. Aku mau nidurin anak aku di sini, kira-kira dia nyenyak atau enggak? Karena aku udah ada feeling, ini kayaknya ada yang ganggu, gitu. Atau hantu ini mengganggu rumah ini, gitu, mengganggu kita. Di rumah teman aku dia tidur nyenyak Kak. Besokannya kita pulang, begitu lagi, tidak mau makan, tidak ceria, dan juga setiap jam 2:30 itu dia bangun, pasti sampai habis azan subuh dia baru bisa tidur. Gak lama dari itu kita satu keluarga sakit,
Tapi yang aneh, kalau sakit biasa ya udahlah, kita demam sakit biasa. Kita 4 hari sakit demam, dan sakitnya itu hanya di habis maghrib. Tapi kita nggak tipes, tapi kita nggak DBD, selalu di habis maghrib. Berlalu kita tuh nggak mau tidur di kamar yang belakang. Kenapa? Karena aku sendiri ngerasa di situ tuh hawanya kurang enak, aku nggak betah tidur di situ. Karena lagi sakit, jadi aku minta kita tidur di ruang tengah. Karena setiap aku tidur di kamar yang situ, aku selalu dimimpiin bertemu dengan laki-laki. Dan itu mimpinya bukan sekali, Kak. Setiap tidur di situ dan berulang. Mimpinya tuh dengan cerita dan gambaran yang sama. Jadi aku bertemu laki-laki di sebuah pabrik mobil silver berderet, dan si laki-laki itu adalah atasannya. Selalu bermimpi seperti itu. Karena aku takut, karena setahu aku kalau kita bertemu dengan laki-laki dalam mimpi, itu berarti kita diganggu sama jin. Aku pernah dengar selintingan dari, ya karena aku juga penikmat horor kan, jadi pernah dengar lah. Aku tuh di situ udah gak mau tidur di situ karena kita lagi sakit, supaya cepat sembuh. Kita tidur aja lah di depan. Kita tidur di depan dan benar Kak, kita sembuh. Jarak sembuhnya itu berapa lama tuh? 5 hari. 5 harian udah sembuh. 5 hari kita segar. Tidur di depan situ. Padahal sebelumnya sakit berapa hari? Sakit 3 hari, kamar ini 2 hari, di kamar yang belakang sekitar 1 hari karena aku nggak betah. Kita pindah ke depan, 2 hari aja kita sembuh. Oh, oke. Kita sembuh. Setelah itu udah dong, karena aku nggak ada suuzon apa-apa sama hal seperti itu, udah aku bilang, anak aku kan nggak mau tidur di depan, takut sakit lagi. Jadi kita tidur di kamar belakang, Kak. Di kamar belakang ini kita cuma tidur bertiga aja, aku, anak aku yang pertama dan anak aku yang bungsu. Suami tidur di kamar sebelah, ya karena kan nggak cukup. Di hari ketiga, suami aku bilang, nih, aku kalau tidur di kamar itu setiap malam aku ngedengar suara perempuan. Suaranya gini. Persis di kuping. Tapi setiap hari. Kamu salah dengar kali. Coba nih ya, nanti malam aku coba tidur lagi di sana. Malamnya sekitar jam 11:30 suami aku ngibrit lari ke kamar belakang. Buka pintu. Aku nanya dong, kamu kenapa yang? Dia keringet dingin, dia bilang, ada lagi nih suaranya. Betul, itu suara perempuan. Terakhir aku diketawain. Abis denger, aku bangun, aku kaget, aku diketawain katanya. Suara Kak, gitu katanya. Dia kaget, dia nggak mau tidur lagi di situ. Akhirnya kita sekeluarga tidur di kamar yang itu. Aku kan penasaran nih Kak, apa benar di rumah ini tuh ada hantu? Aku kan udah nggak bisa minta tolong sama papa mertua ya, karena papa mertua udah meninggal, ya kan, sebelum gangguan itu kan. Jadi kita nggak tahu harus tanya ke siapa. Jadi kebetulan papa mertua aku itu orang yang lumayan mengerti tentang dunia spiritual. Ya, kita nggak ngerti harus minta tolong siapa. Kita udah mertua dua-duanya nggak ada, orang tua juga jauh di Bandung, dan nggak ada kenalan orang spiritual yang kita percaya. Aku bingung, aku kalut, karena bukan cuman aku aja yang diganggu, bukan suami, udah anak. Aku iseng nih, panggil temen aku yang indigo ke rumah, main, ngobrol. Aku nanya, di sini ada apa? Terus dia bilang, ada perempuan di kamar depan, dia suka sama suami kamu. Kalau di belakang, ada jin hitam, dia suka sama kamu. Dia bilang gitu. Aku posting story, aku cerita di story. Ada temen aku orang Bandung, dia namanya Vera. Dia bilang gini, Cak, boleh lihat nggak taman belakangnya, fotoin. Terus aku fotoin Kak. Setelah difotoin dia bilang, iya di situ ada jin hitam besar, dia suka sama kamu. Mohon maaf ya, aku izin bertanya, kalian kalau berhubungan suami istri pakai selimut enggak? Karena dia suka ngeliat dan kadang suka ikut nikmatin. Gimana caranya? Aku merinding kaki gue.
Aku di situ shock Kak. Aku shock, nikmatin dalam hati aku. Terus gimana dong Fer? Memang kamar yang kedua itu memang kita nggak pernah tidur tok di situ. Memang kita pakai untuk ya kalau misalnya aku sama suami aku mau ya kamar itu nggak mungkin kan sama anak-anak kan. Ya jadi kita ke situ. Karena aku jadinya gemeteran Kak. Aku bahkan sekarang aja masih gemeteran gitu ceritanya. Karena katanya ikut nikmatin. Gitu. Makanya dua hantu ini itu memang berusaha untuk misahin aku sama suamiku. Makanya kenapa rumah tanggaku di situ tuh berantem terus. Nah, karena aku ngerasa ini udah nggak bener, aku memutuskan untuk cari rumah baru, membuka lembaran baru sama suami gitu. Maksudnya kita siapa tahu nggak ikut gitu, siapa tahu nggak ikut. Nah, tapi saat aku proses mau pindah, hamil aku Kak. Tapi bedanya hamil yang ini itu sakit, perutku sakit. Sekitar pas tes pack, sekitar semingguan itu aku keguguran. Keguguran. Aku dalam hamil dari anak pertama sampai anak keempat, aku tuh nggak pernah keguguran Pak. Aku bisa dibilang, kata dokter pun kandungan aku tuh termasuk kandungan yang kuat. Karena aku kalau mau ngelahirin juga susah, sampai 40 minggu aja anak-anakku nggak mau pada keluar. Harus dipancing dulu. Aku bilang, kok bisa kali ini aku keguguran gitu. Jadi cuma ada kantongnya aja. Udah tuh keguguran, beres, dinyatakan bersih sama dokter. Bersih. Akhirnya kita pindah ke rumah yang baru. Transisi sebelum kita pindah ke rumah yang baru, aku tuh ada ketemuan sama temen YouTuber juga. Dia YouTuber short video, YouTuber komedi lah. Kita mau collab. Ketemu dong, mau nggak mau kita kenalan sama istrinya. Ya, aku baru giniin tangan Kak. Istrinya tuh, jadi posisinya ini saya, di sini istrinya. Istrinya gini, gitu Kak. Baru kenal nih. Baru kenal. Aku udah, Kak kenapa? Tapi aku ngerasa ini dada aku sakit, panas, dan kuping aku tuh panas. Suami aku saksinya, suami dia juga saksinya. Kuping aku di sini merah. Merah. Aku bilang, Om, kenapa? Aku ngomong ke suaminya, Om, ini kenapa? Itu si Teteh kayaknya ngelihat sesuatu di badan kamu. Terus Tetehnya, dia kan begini ya, matanya melotot, terus dia jadi begini, begitu. Terus dia bangun lagi. Sa, di dalam tubuh kamu ada yang jahat. Aku tanya, Om, maksudnya gimana? Jadi Teteh itu memang ada yang ngejagain, katanya katanya di dalam badannya. Dan reaksi maunya ngelihat ada makhluk jahat di belakang aku kayak mau nyerang gitu. Ya, jadi dia mau nyerang. Ayo kita ke rumah, ikut. Nanti kita panggilin Pak Ustadz yang biasa nanganin Teteh. Ikutlah ke rumahnya si Om. Nyampe ke sana, Pak Ustadz udah ada. Pak Ustadznya tuh cuman gini doang ngeliatin saya. Gini. Tapi aku udah panas. Punggung belakang udah panas sampai kuping tuh merah banget kayak habis dijewer. Duduk Neng, kata Pak Ustadznya gitu. Aku duduknya seperti ini, Pak Ustadz di belakang, izin ruqyah ya, kata dia gitu. Iya Pak Ustadz silakan. Itu suami aku semua di pinggir sini, si Om pinggir sini, di depan itu pintu langsung. Pintunya putih, kotak gini besar. Aku lurus ke pintu. Pak Ustadznya di belakang. Ruqyah di ngajiin segala rupa. Itu tiba-tiba aku ngerasa waktu pas Ustadznya lagi ngaji itu, aku ngerasa tubuh aku tuh kayak mau terbang. Kayak mau terbang. Panas dan lemes. Tapi begitu aku ngelihat ke depan gini, di pintu itu ada saudara dan kakekku yang udah pada meninggal. Datang. Aku sampai gini, Pak Ustadz, itu di depan ada saudara-saudara aku dan kakek aku yang sudah meninggal. Apa ini aku mau ikut meninggal juga? Karena aku pikir, kok sampai semuanya ada, dari kakek, almarhum kakakku, papahnya, mertua dan ibu mertua ada. Aku pikir karena orang meninggal mau ngajak kali apa gimana gitu kan. Aku udah lemes aja itu. Enggak. Jangan dilihat, itu bukan keluarga kamu. Jangan dilihat. Terus panas tuh Kak.
Nyampe ke dada tuh panas. Tapi ini tuh rasanya kayak mau dicabut, kayak mau masuk keluar kayak gitu. Dibacain sama Pak Ustadz, tiba-tiba anakku yang pertama bilang gini. Waktu aku dipukul di belakang sama Pak Ustadz, gitulah, bukan dipukul, gitu. Anakku bilang, "Mami, ada macan keluar dari tubuh Mami, warnanya hitam." Lari ke depan macannya. Terus Pak Ustadz bilang, "Ya, itulah yang ganggu kamu. Udah dikeluarin." Oke, itu makhluknya satu dari badan. Iya, satu yang itu. keluar. Katanya macan kumbang. Pada saat itu aku masih denial. Kak, 2024 siapa? Aku pikir 2024 ya. Iya. Masa iya sih masih kayak gini-ginian? Masa di dalam ada macan kumbang? Iya, mohon maaf Pak Ustadz, saya juga sempat kayak, ini bohongan kali. Aku nggak terusin tuh Pak, Kak. Harusnya tuh aku mandi dan rumahku dipagar. Katanya. Kata beberapa orang yang ngerti, harusnya rumahku dipagar dan harusnya aku dimandikan dengan air garam kasar atau daun bidara. Oke. Cuman aku merasa nggak bisa nih, aku nggak mau kalah sama yang kayak beginian. Jadi aku nggak hubungin lagi Pak Ustadznya dan aku berusaha hidup seolah aku baik-baik aja. Tapi setiap aku ngaca ke kaca, kok ini mukaku suram banget ya? Kayak orang abis papanasan gitu Kak, ngerti gak? Apa tuh papanasan? Papanasan tuh kayak abis main panas-panasan, terik matahari, kucel, hitam, gak ada auranya, gitu kan ya, kelihatannya lusuh. Kenapa ya gitu? Apa karena aku sekarang gendut? Aku sempat mikir gitu. Gak lama dari itu gangguan gak ada, tapi aku langsung sakit malam-malam, sekitar 1,5-2 malam perut aku sakit hebat. Ternyata katanya aku pendarahan di perut. Ada hamil di luar kandungan katanya. Padahal masa nifas dari aku keguguran sampai ke yang aku itu, aku belum berhubungan suami istri karena masih nifas. Masih takut. Iya. Gimana caranya aku bisa hamil lagi? Di kedokteran itu ada daging sebesar ini yang diambil. Bahkan hidung telur aku diambil. Tapi kalau kata Pak Ustadz, di dalam rahim aku itu ada sosok kakek-kakek yang memang mau menghancurkan kesehatan perut aku. Oke. Gitu. Setelah aku ingat-ingat, ini gangguan itu kira-kira sejak kapan ya? Aku baru ingat kalau pas aku pindahan, itu aku menemukan garam kasar yang ditaruh sama papa mertua aku itu hilang. Oh, sempat pernah ngeliat. Papa aku tuh sempat ngasih aku air untuk mandi dan minum dan menaruh garam kasar di atas pintu, Kak, tahu kan? Sebesar ini garam kasarnya, diplastikin, ditaruh di atas pintu dan pintunya itu ada yang buat tutupan nyamuk. Iya. Iya. Tapi itu hilang, nggak ada. Hilang. Jadi aku, apakah karena udah nggak ada papa mertua, jadi aku digangguin begini? Aku sakit, operasi, diangkat tuh bukan rahim, hidung telur 1. Usaha lagi lah aku menjalani hidup aku seperti biasanya supaya aku nggak sugesti, karena aku tahu diri aku itu rentan kalau misalnya ada pikiran tuh bisa kepikiran terus. Suatu hari pas 1 bulan sebelum puasa, aku selalu mimpi didatangin sama laki-laki dengan suasana yang sama. Yang pertama kali aku ceritain sama kakak tadi, ketemu laki-laki di pabrik mobilnya tuh berjejer banyak dan warnanya silver dan dia itu adalah atasannya. Selalu kayak begitu. Berarti dimimpin lagi nih. Iya, dari sekian lama tuh. Iya, sekian lama, tapi mimpinya sama. Iya. Tapi ada tambahan. Apa tuh? Di mimpi itu aku orang yang telah orang dan aku masukkan ke dalam koper. Sampai mimpi itu bikin aku bukan hilang akal ya. Bikin aku mikir,
Emang aku pernah orang ya di dunia ini. Aku nggak bisa bedain mana nyata mana mimpi. Aku sampai setelah bangun tuh aku sampai di mana ya di dunia ini, apa aku pernah orang, kalau iya pun aku nggak mungkin aku lupa. Itu aku masukin ke koper Kak, dan itu mimpinya terus menerus seperti itu. Sebelum ada gangguan-gangguan ini, aku bertanyalah sama psikolog. Jadi aku punya teman kuliah di psikolog. Dia bilang, Mocha, aku nggak mau sok tahu, tapi di agamaku, dia bilang, dia kan orang Kristen, kalau ada mimpi berulang seperti itu artinya kamu sedang dalam gangguan setan atau pengaruh iblis. Dia bilangnya seperti itu. Mocha coba cari Pak Ustadz yang atau di agama kamu, dia bilang gitu, yang mengerti untuk menangani ini. Dia bilang. Psikolog tuh ngomong. Psikolog ngomong gitu. Karena mimpi kamu ini udah bukan normalnya, gitu, dia bilang gitu. Tapi aku nanti akan tanyakan lagi guru dia, apakah mimpi seperti ini ada salah satu merajuk ke sakit apa dalam psikolog gitu. Aku nggak nanya lagi tuh, karena jawaban dia mengarah ke hal yang seperti itu. Aku kan takut Kak. Iya. Ya kan? Aku takut masa iya sih keulang lagi. Mimpinya mengganggu sekali. Karena di mimpi itu aku ketakutan itu akan terungkap. Ngerti nggak Kak? Paham. Nah, dan beberapa kali aku mimpi gigi aku patah rontok segini. Patah. Ini apa ya? Pertanda apa ya? Meskipun hati kecil aku selalu bilang ini kayaknya ada yang ganggu. Tapi aku denial, nggak mau menerima kalau ini adalah gangguan. Sampai akhirnya pas sebelum bulan puasa itu, aku ngeliat lagi di kaca muka aku gitu lagi Kak. Tapi kali ini lebih tua mukaku. Aku nanya berkali-kali sama suami, tapi suami bilang enggak, muka kamu biasa aja kok. Muka kamu tidak berubah. Ya udahlah, mungkin perasaan aku aja kali. Tapi di hati kecil aku udah yakin. Ini kayaknya diganggu lagi nih. Karena adik aku pun bilang gitu. Kayaknya diganggu lagi deh. Soalnya biasanya, kan adik aku tuh manajer aku. Iya. Kakak, Teteh inget nggak? Teteh tuh kalau kerja biasanya brand yang masuk segini loh Teh. Kali ini kok cuma 1. Iya ya. Aku bilang, masa sih kita diganggu lagi? Apa nggak kasihan apa ya sama aku yang ngeganggu? Orang hidup aku baru enak sekarang gitu kan ya. Maunya apa kira-kira? Terus kata kakak, pulang deh ke Bandung. Nanti kita ke kiai di sini. Cuman kan pada saat itu kita sekeluarga lagi dicoba sama ekonomi ya. Yang gangguan itu mulai, sorry ya Kak. Iya nggak apa-apa. Pengen nangis. Jadi gangguan itu tuh mulai ke psikis aku tuh, capek banget gitu dengan mimpi itu, dengan kok bisa aku nggak dapet lagi gitu, nggak dapet kerjaan lagi, bisa cuma tinggal 1 yang masuk, dan itu juga udah tinggal nyelesain aja gitu kan ya, udah nggak ada yang masuk lagi Kak. Ini apa ada lagi gitu, masa sih, dan aku harus pergi kemana, aku mau minta tolong siapa, gak ngerti dunia yang kayak gini aku tuh. Sampai kejadiannya kemarin anak aku diganggu lagi malam-malam. Aku sebelum maghrib aku kan sholat biasa, perasaan aku udah gak enak hari itu. Aku gelisah, gak ngerti gelisahnya kenapa. Anak aku masuk ke kamar sekitar jam 8-an, sayang aja kita semua tidur. Suami aku matiin lampu keluar tuh Kak, matiin lampu, semua rumah dimatiin kecuali kamar mandi. Karena aku selalu bilang kamar mandi jangan dimatiin. Kita masuk, kita tidur sekeluarga, tapi suami aku nggak tidur Kak. Suami aku main handphone karena dia masih ada harus dikerjain, masih harus upload lah gitu. Pas aku lagi tidur, aku dibangunin sama sesosok orang tua, tapi aku nggak pasti itu perempuan atau laki-laki. Tapi dia bangunin aku, Neng, bangun, sholat tahajud.
Sholat tahajud. Aku bangun, kok sholat tahajud? Ya ada apa? Tapi rasa di hati tuh kenceng pengen sholat tahajud. Aku tiba-tiba ngerasain perut, Kak, sakit. Tapi sakitnya jalan dari sini ke sini ke bawah. Dan itu rasanya panas banget. Kayak ada yang jalan. Iya. Kayak ada yang jalan. Rasanya panas banget. Wah iya bener deh. Aku harus sholat tahajud. Aku sholat tahajud. Sholat. Ngaji. Begitu aku masuk lagi tiba-tiba. Jadi posisi gini, Kak. Ini pintu. Aku masuk, di sini kasur. Kasurnya tuh bukan ngadep, kita tidurnya bukan ngadep ke pintu. Tapi nah kayak gini nih pintu. Nyamping. Ya nyampingin pintu. Posisinya anak aku sudah gini. Dia sudah bangun, Kak. Matanya sudah melotot. Dia bilang, "Mami, Daddy, Ade takut." Dia ngeliat bener-bener kaku, anaknya kaku, matanya gini ke pintu, gak bisa bergerak, gak berkedip. Tangannya kok mau aku angkat kan? Ade kenapa? Aku angkat gini tangannya, gak bisa, Kak, gini. Bener-bener gini. Dan dia ngeliatin gini. Terus aku bilang, "Yang, ini malam Jumat. Kita bacain ayat kursi sama di camahan." Di camahan itu di Sunda, ya. Mungkin ada orang tahu ya. Di camahan itu tradisi mengelus kemaluan ibu terus diginiin ke anaknya. Tapi nggak dimasukin ya, Kak. Terusnya Gue nggak berpikiran ke situ loh. nggak takut. Iya, Takutnya menyangka ke situ. Jadi cuma di gitu Oke. terus diusapin gitu. Jadi Itu emang ada. Nurli Sunda juga. di Bandung sih gitu ya, nggak tahu oke. kalau di camahan bahasanya. Camahan ya. Di camahan. Ya mungkin nanti komentar juga pasti ada yang tahu. Tapi lah. ke anak ya. Ke anak kan bukan ke bapaknya. Udah gitu aku camahin, aku bacain dulu ayat kursi, Anas, ya semua yang aku bisa ya. Terus aku camahin, mau tuh dia bergerak, Kak. "Mami, Ade takut," dia bilang gitu. "Takut apa? Nggak usah takut, di sini ada Mami." Aku bilang gitu. Aku peluk anakku kan. Di nyalain lampu. Aku bilang ke suamiku, "Di nyalain lampu satu aja di luar, supaya anak kita nggak ketakutan." Tapi perasaan aku tuh memang seperti ada yang merhatiin, Kak. Ya. Feelingnya aku gitu, kayak aku ngerasa kayak ada yang merhatiin. Cuman aku stay calm jadi supaya anak juga nggak merasakan kekhawatiran ibunya gitu kan. Yang cepetan masuk. Suami aku malah di dapur, nggak tahu tuh ngapain. "Daddy, Mami, itu hantunya, monsternya manggil-manggil Ade." Langsung aku peluk. Aku bacain sebisa-bisanya, "Daddy, cepet masuk." Aku teriak akhirnya. Karena aku pun panik, aku pun takut anak aku kenapa-kenapa. Makanya aku peluk, aku bacain sebisa-bisanya sampai akhirnya kami semua sekeluarga tertidur. Kita sekeluarga tertidur. Besoknya bangun tuh anak. Aku tanya, Kak, "Adek," aku nanya kan harus pelan-pelan ya, nggak bisa, "Dek, semalam ngeliat apa?" gitu kan ya. "Adek, sayang, apa Mi?" Dia bilang, "Adek semalam ngeliat apa? Ada monster Mi di pintu. Hantunya kepalanya copot," kata dia gitu. Dia sambil senyum nyeritainnya, tapi akunya merinding. "Hantunya kepalanya kenapa?" Kepalanya copot. Wah, setakut apa anakku ngelihat hantu kepalanya copot. Black, dia bilang gitu. Hitam. Hantunya besar atau kecil deh? "Besar Mi." Ih, merinding. "Hantunya besar Mi," katanya gitu. Oke. Akhirnya aku memutuskan untuk ke Pak Ustadz lagi pada hari itu. Sekian berapa lama itu baru ke Ustadz lagi? Ketemu puasa lagi. Ya, setelah puasa. Hampir setahun ya? Iya. Dan posisinya dari puasa itu perut aku selalu sakit, Kak. Selalu sakit dan kata dokter ada kista di perut aku. Cuman katanya kalau kista itu sakitnya hanya kalau kistanya kepelintir atau kistanya pecah. Tapi sesaat di USG kista aku tuh baik-baik aja.
Kalau sakit itu paling kalau yang menderita kista itu sakit paling kalau mau menstruasi aja. Kalau sehari-hari sampai hari-hari sakit terus, nah itu kan kita nggak tahu ya kata dokter gitu. Aku tuh ngerasain dari tanggal 27 kemarin puasa tuh Maret ya? Maret ya? Maret dari tanggal 27 Maret sampai lebarannya itu aku sakit, perut bawah aku sakit, bener-bener panas dan sakit banget deh. Sampai jalan gak bisa berdiri lama-lama. Akhirnya bukan besokannya, jam 4:30 pagi kita ke rumah Pak Ustadz karena di perut aku rasanya ada yang gini. Ini rahim di sebelah kanan. Kayak ada yang kayak diteken gitu kan. Udah ya aku mau ke rumah sakit. Terus kata suami, mau ke rumah sakit? Iya, aku bilang gitu. Tapi tiba-tiba, entah mungkin ini udah dari Tuhan ya, dari Allah kali ya. Tiba-tiba teman aku yang YouTuber itu nanya kabar. Ca, hari ini jadi nggak konten? Gimana, udah sehat? Dia bilang gitu. Belum om, ini aku sakit banget. Kemarin udah ke dokter, udah aku jelasin ya ke dokter ada kista gini-gini, tapi aku jelasin yang tadi aku jelasin ke kakak. Saya maaf, ini bukannya aku gimana-gimana. Coba diobatinnya, jalur medis juga iya, jalur alternatif juga iya. Dia bilangnya alternatif pada saat itu. Om, apa aku harus ke Pak Ustadz ya sekarang? Coba, ayo berangkat 4:30 pagi, berangkat ke rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz itu mau pergi kak. Mau pergi, tapi aku bilang Pak Ustadz tunggu dulu, aku sakit banget. Aku bilang ini sakit banget Pak Ustadz, aku udah pucat kak, udah pucat kata suamiku tuh udah nggak ada seger-segernya lah, muka aku tuh udah pias bahasa Sundanya gitu ya, udah spa. Akhirnya dibawa ke Pak Ustadz, diobatin, di ngajiin lagi. Aku ingat banget Pak Ustadz tangannya nempel di sini, di belakang yang lurusan yang aku sakit itu. Dia ngajiin, tiba-tiba aku rasa yang waktu aku rasain waktu pas sakit pas sama operasi. Ada rasa pecah plang gitu di badan tuh ke sini, merinding berat, sama seperti rasa waktu aku sakit itu. Pak Ustadz, ini aku kenapa? Aku udah lemes banget. Udah nggak apa-apa teh, ini lagi ngeluarin kakek-kakeknya dulu. Ternyata si kakek-kakek yang dibilang sama Pak Ustadz waktu itu ternyata masih ada. Sebentar, tahan ya, tarik napas, baca la ilaha illallah terus. Neng, tarik napas, tahan napas, keluarin, dia tarik, itu enteng badan langsung rasanya. Walau alam ya, tapi itu yang aku rasain sendiri kak. Yang tadinya rasanya sakit, panas, terus kayak kaki tuh kayak nggak napak. Ke ini tuh tiba-tiba enteng, balik lagi gitu. Kayak aku tuh ngerasa balik lagi, diriku tuh seperti balik lagi. Gimana Neng, masih sakit nggak? Aku kan kayak ngerasa mana ya sakitnya gitu kak. Aku tuh sempat kayak wah luar biasa ini, dalam hati aku gitu. Tadi sakit banget, kok sekarang bisa hilang sakitnya. Disitulah aku baru percaya ternyata benar di dunia ini kita memang berdampingan dengan hal-hal gaib. Dan juga aku mulai percaya kalau gangguan itu benar adanya. Berarti ustadznya beda ya? Sama. Oh sama. Ustadz yang sama. Ustadznya sama. Ustadz yang waktu itu aku bilang ini Pak Ustadz bohongan kali gitu ya. Karena pada saat itu mungkin aku nggak ada rasa sakit, nggak ada yang bisa membuktikan ke aku kalau itu benar. Tapi pada hari itu aku ngerasa dimana sakit yang benar-benar sakit itu hilang seketika. Dan suami aku bilang, nih kamu segar lagi mukanya. Pak Ustadznya bilang, untung Neng cepet-cepet kesini. Kalau enggak apa yang terjadi? Walau alam ya, aku nggak mau mendahulukan. Ya bahaya lah gitu. Menurut Pak Ustadz bahaya. Untung aja Neng cepet-cepet kesini. Ya Pak Ustadz terima kasih, aku bilang gitu. Nanti hari Senin kita ke rumah, kita pagerin.
Akhirnya hari Senin maghrib kita ke rumah. Kamu coba deh berdiri di depan rumah di situ. Jadi depan rumahku tuh ada garasi. Di sebelah sini tuh ada jendela kamar depan. Aku disuruh berdiri di situ. Merinding nggak? Panas Pak Ustadz. Dan merinding. Aku memang merasakan di situ hawanya panas kayak dikekep gini. Hawanya kayak dikekep dan merinding. Iya, dia diamnya di situ selama ini. Selama ini mungkin lah ikut lah ya dia dari rumah yang dulu. Badannya tinggi, besar, hitam, bertanduk dan matanya merah. Masuk aja, bikinin kopi hitam dan kopi pahit. Ya Pak Ustadz, dibikinin kopi hitam. Posisinya nih Pak Ustadz, kakak di situ, saya di sini, kita duduk bersila berdua. Aku diminta untuk baca Al-Fatihah, surat Anas, dan surat-surat yang dia suruh. Dia juga ngerjain ngaji sendiri, dan kopi hitamnya ditaruh di antara kami berdua. Suamiku di kamar jagain anak-anak kan anak-anak nggak boleh keluar. Selama prosesi itu, Pak Ustadz tidak menyentuh kopi, dan aku juga nggak menyentuh kopi. Kita sama-sama fokus ngaji. Pak Ustadz bilang gini, nanti kalau misalnya ada yang datang, jangan panik. Ya. Aku tuh nggak mungkin sih aku ngelihat, dalam hati aku gitu ya. Jadi aku santai aja. Begitu Pak Ustadz lagi ngaji, tiba-tiba dari arah pintu rumah aku ngelihat laki-laki pakai baju putih, serba putih, pakai sorban, masuk ke rumah. Masuk. Seketika rumah jadi rame. Di kuping aku pun kedengarannya rame. Kata Pak Ustadz jangan panik kan. Makanya aku diem aja. Diem tapi aku udah mulai pusing kepala. Aku nggak tahu kenapa di situ aku ngerasa pusing kepala ini pening, terus belakang berat banget. Apalagi di sini nih. Kuping aku merah. Aku diem aja gini, nungguin Pak Ustadz ini kapan kelarnya, nggak takut. Perasaan aku di situ takut karena pengalaman pertama kayak gini. Ya kan, pengalaman pertama siapa yang nggak takut, siapa yang nggak gemeter kakinya gitu ngelihat hal yang nggak pernah kalian lihat sebelumnya. Aku diem, terus Pak Ustadz bilang gini, Neng, udah coba tuh dilihat kopinya berkurang. Enggak, masa sih berkurang? Begitu aku lihat kopinya berkurang nggak? Udah aku kirim juga ke tim foto kopinya. Foto kopinya itu berkurang segini lah. Dan itu nggak ada bekas orang minum. Kan biasanya kalau ada bekas orang minum, kopi kelihatan kan, yang bubuk-bubuknya itu. Nggak ada, benar-benar berkurang segini. Udah Neng, katanya, insya Allah udah nggak ada yang ganggu lagi. Ya udah. Nah dari situ aku ada perasaan takut karena udah ngelihat sendiri dan juga capek banget sama keadaan ini gitu ya, diganggu kayak gini tuh capek banget. Akhirnya aku memilih untuk ke rumah mama dulu aja deh buat ngadem. Ya gitu kan. Sampai aku mikir kok berkesinambungan ya, gangguan di rumah pertama dan gangguan di rumah yang kedua itu kok sama. Dari mulai jeda waktunya 1 bulan sebelum puasa, setelah lebaran, dan juga aku ngelihat muka aku kusam. Selalu kan di yang pertama juga gitu, aku ngeliat muka aku kusam. Di yang kedua ngeliat muka aku malah lebih parah dari yang pertama. Tua. Aku ngeliat auranya aku tuh gak ada. Akhirnya aku istirahat dulu di rumah mama, nginep 2 harian, dan begitu pulang kita masih dapat gangguan. Kirain akan berakhir kemarin, ternyata diganggu lagi. Itu malam-malam setelah anak-anak tidur, aku sama suami di depan ruang tamu. Kita lagi sama-sama nonton podcast lah. Lagi nonton podcast, lagi nonton film. Tiba-tiba ada yang suara mainan bunyi. Aku pikir, mainan lagi. Cabut aja sama aku kan. Gak lama ada suara langkah kaki. Dulu pertamanya kayak dak gitu. Aku langsung gini, apa tuh? Kecilin dulu. Kecilin dulu. Kucing.
Tuh. Kucing. Sugesti aku tuh udah memang Iya. gangguan aja gitu. Mm. Suami aku bilang, enggak Mi, itu kucing. Itu kucing. Kan suka ada kucing di depan. Aku gini lagi main HP. Dok, 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 gitu. Tapi jalan. Apa lari kayak orang lari. Dok, 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 dok. Terus aku videoin kan, sedikit. Dapet tuh suaranya. Tapi begitu aku taruh HP aku gini lagi mau nonton lagi, lari lagi dia. Wah, aku videoin lagi aja kan. Aku videoin lagi, diem. Dia nggak lari. Seolah-olah tahu ya Seolah-olah dia tahu dia mau aku videoin. Aku taruh lagi, dia lari lagi. Larinya tuh mengitari rumah. Tok, 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 lari mengitari rumah. Aku takut. Ini apa dia mau masuk lagi atau gimana? Kira aku sholat, aku minta perlindungan dari Allah. Sama ngaji lah. Habis itu aku telepon Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz ada yang lari-lari di atas. Terus Pak Ustadz bilang gini, gak apa-apa. Itu dia mau masuk. Tapi di depan udah dipagar. Oh iya. Ya, di diri kamu juga udah. Jadi dia gak masuk, gak bisa masuk. Jadi dia lari-lari di atas. Gitu. Mencari celah lah untuk masuk. Tapi gak bisa, udah diurus dari sini. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada lagi gangguan. Dan masih aman ya kakak ya? Perut aku udah nggak sakit. Tadinya tuh setiap hari kalau bangun nggak pernah ada tenaga kak. Oke. Nggak bisa mikir kerja, bawaan hawanya pengen marah-marah aja. Sekarang udah nggak, alhamdulillah, udah lebih seger dari yang kemarin-kemarin. Tapi sorry, penyakit kista sudah diangkat? Belum. Oh belum. Belum, aku masih periksa 1 kali lagi untuk mengetahui kista ini beneran kista atau apa. Karena dokter pun pada saat USG 2 dokter menyatakan 1 kista, yang 1 lagi dia bilang ini apa ya? Dia nggak tahu, dia bingung. Ini ada massa di perut, tapi apa? Dia bilang ada di sebelah kanan, dia bilang ada cairan bebas juga. Jadi kita harus ke veto, USG veto, untuk veto nanti bulan Mei. Gitu. Mudah-mudahan hasilnya baik. Iya. Terakhir periksa itu sebelum ketemu Pak Ustadz kan ya? Apa sesudah? Sesudah juga? Sesudah. Dan itu ada ya memang? Masih ada memang. Masih ada. Cuman dokternya masih bingung. Kalau yang pertama dia bilang kista karena bentuknya bulat. Yang pas yang kedua dia ragu. Ini kista atau apa, jadi masih butuh untuk veto lagi. Rumah sakitnya sama? Beda juga ya? Cuman untuk sakit seperti yang kemarin, yang sakit luar biasa itu nggak ada. Jadi mungkin memang aku punya kista sebelumnya, tapi kita nggak tahu. Dan kebetulan dengan kejadian ini, jadi akunya bisa mengetahui kalau aku punya kista gitu. Pengen nanya soal ini sih, kopi yang tadi tuh. Ya. Apa tujuannya Ustadznya bilang? Kopi itu untuk apa gitu? Gitu. Aku juga kurang mengerti, tapi untuk penjagaan aja katanya gitu. Jadi dikasih kopi untuk mereka. Gitu. Semacam dikasih hadiah nih, hadiahnya nih. Ya, karena itu kopi dan rokok 2. Rokoknya berkurang nggak? Berkurang lah, habis. Berkurang lah rokoknya. Rokoknya apa? Rokok itu pasti rokok kretek. Kretek ya, pasti ya. Soalnya kalau dikasih esnya takutnya joget-joget nanti. Wah, tahu dia anjir. Bandel nih. Bandel nih dia nih. Joget-joget, aduh. Oke. Tapi Kak Mocha sendiri ini pernah ngeliat gak sosok yang jin hitam yang pernah dilihat sama anak-anak atau Pak Ustadz sendiri gitu? Pernah juga. Pernah. Jadi waktu itu sekitar jam 12:30 malam, aku keluar kamar belakang, mau ngambil air minum. Kalau kita lagi jalan kan dari pinggiran mata tuh kelihatan ya, kok ngegelebeg hitam. Terus aku pastiin, aku lihat gini. Aku nggak gini, tapi aku gini dulu, karena aku juga takut kan. Kok hantu gitu kan ya. Perawakannya tinggi besar, berbulu. Aku tuh nge-freeze di situ Kak.
karena takut kan. Tapi aku berusaha, udahlah ngambil air dulu gitu. Pas ngambil air, pas balik badan ada gitu bentuknya kayak asap, asap besar hitam, tapi ada kayak bentuk mata gitu. Itu aja sih yang aku lihat. Sama di mimpi. Itu di mana itu? Di rumah. Di rumah Di ya? rumah yang sebelum pindah ke yang ketiga, Oke. yang pertama, yang kedua. Posisinya lagi di kamar atau gimana? Enggak, dia berdiri? posisinya jadi ini pintu kamar. Oh. Aku jalan, jadi ini taman belakang. Ini pintu yang ada garam. Oh. Aku jalan nyampe sini, dari pinggiran mata aku ngeliat ada yang hitam gelebok besar gitu. Tapi aku berusaha ambil minum dulu aja gitu. Ada nih gitu kan hantu. Aku sempet nge-freeze, langsung ke ngambil air, pas balik badan aku ngeliat ada di situ posisinya. Bener-bener ada. Bener-bener ada badan, tapi cuman sepersekian detik Dia menghilang gitu ya? dia hilang. Nah, waktu Kak Mocha itu ngungsi gimana tuh? Gangguannya ngikutin nggak? Sebenarnya kalau ngikutin aku kurang tahu ya Kak. Cuman pada malam itu anakku tuh tidurnya masih nangis. Dan anakku ngomong gini, yang bungsu ya, Mami wangi apa ini? Emang wangi apa Dek? Wangi bunga. Itu waktu ngungsi di mana itu? Di rumah Mami. Di rumah Mami. Mami itu ada wangi bunga Mi, dia bilang gitu. Udah tidur jangan macem-macem, aku bilang gitu kan. Paling cuman itu aja sih yang aku kerasa di hari pertama, tapi di hari kedua aman. Aman ya? Aman. Oke. Tapi Kak Mocha ini soal mimpinya Kak Mocha yang orang ya di koper ya? Iya. Apakah ada hubungannya dengan papa mertua yang meninggal? Ini pertanyaan nih dari produser nih. Kalau aku pernah itu kayak match aja gitu. Match-nya kenapa Nurli? Match-nya waktu pas sebelum kakak apa namanya dengan gue itu kan mimpiin juga sama sosok itu nggak ada koper itu kan, nggak ada kakak dulu. Nah setelah kakak pindah lagi tuh mimpi lagi kayak gitu, tapi ada koper itu. Menurut kakak, kalau menurut kakak sendiri tuh ada kemungkinan berkaitan atau enggak sih? Kalau menurut aku nggak ada berkaitannya, cuman kalau aku artiin sendiri ya, kenapa aku ada adegan aku ngeadegan sih nggak ada, tapi aku tuh yang menaruh supaya nggak ketahuan. Aku tuh pikiran gini, takutnya ada luka batin aku yang aku berusaha sembunyikan dari diriku sendiri, gitu. Atau yang aku pikirkan, atau mungkin aku ada salah sama orang. Jadi itu adalah bentuk aku harus minta maaf nih sama semua orang yang udah aku sakitin. Dan aku sudah melakukannya. Jadi kan maksudnya kita hidup di dunia ini kan kita pasti ada clash sama orang. Tapi bukan jahat yang ngejahatin gimana, bukan. Kita ada clash sama temen. Atau aku ada pernah salah tingkah dulu waktu masih muda. Dan aku menghubungi mereka satu persatu. Oke, tapi kalau dari Kak Mocha sendiri, feelingnya kenapa? Feeling aja. Dan siapa? Kalau aku pribadi ya Kak, mohon maaf kalau tidak menjawab pertanyaan Kakak. Gak apa-apa. Aku tidak mau mencari-cari siapa atau apa penyebabnya. Aku cuma pengen fokus membenahi diri dan memperbaiki masalah ini aja. Gak apa-apa, karena maksud aku adalah Kak Mocha mumpung di sini boleh lah kasih apa ya? Ya walaupun Kak Mocha merasa bukan aku yang salah atau dia yang salah, tapi setidaknya meminta maaf duluan kan nggak apa-apa. Nah mungkin di sini boleh Kak Mocha mungkin menyampaikan sesuatu buat teman-temannya, teman-teman dekat Kak Mocha yang merasa disakiti. Aku secara pribadi dengan sadar dan dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang pernah aku sakiti, baik secara fisik maupun secara lisan, atau yang aku sadari maupun yang gak aku sadari. Aku meminta maaf, semoga kalian diberikan kebahagiaan dan rezeki oleh Tuhan. Amin. Supaya kalian bisa hidup dengan damai, supaya kalian bisa hidup dengan bahagia tanpa kepikiran. Maaf. Ya, thank you Kak.
tanpa kepikiran rasa sakit yang pernah aku kasih ke kalian. Jadi aku berharap kalian hidup dengan damai dan melupakan kejadian-kejadian yang membuat kalian terluka. Jadi aku di sini minta maaf secara pribadi kalau aku pernah nyakitin kalian. Udah sih Kak gitu. Oke, makasih ya Kak ya. Iya. Itu ya tadi ya. Karena masalah seperti ini kan nggak cuma di sini aja ya, nggak cuma kamu aja nih yang Iya. pernah ngalamin kayak gini. Kita juga pernah ada narasumber juga yang pernah hampir ngalamin kayak gini juga. Ya kalau menurut aku ya sudah, jalan baiknya adalah daripada kita mikirin siapa yang salah, siapa yang benar, betul. ya lebih baik kita meminta maaf duluan aja. Iya. Ya. Karena yang kasus maksudnya sama orang-orang yang ada selek sama aku pun aku yang minta maaf. Iya, nggak apa-apa, itu bagus banget sih. Gitu. Tapi Kak Mocha, ini tanggapan suami gimana nih dengan kejadian yang dialami sih sama Kak Mocha nih? Kalau suami aku tuh kan orangnya dia tuh gak pernah punya masalah sama orang ya. Jadi dia pun heran. Kita sempat ngobrol berdua. Yang memang aku jadi orang jahat ya, atau gimana kok sampai aku bukan jahatin selalu dapat gangguan kayak gini yang aku pun masih menerka-nerka gitu kita kan. Terus kata suami aku, orang yang nggak suka sama kita itu pasti ada aja. Iya betul. Iya. Dan kamu sekarang kan udah jadi istilah kata konten kreator dikenal orang. Orang kan nggak tahu berdarah-darahnya kamu tuh seperti apa. Mungkin mereka ngerasa kamu sekarang hidup lebih baik. Jadi lebih baik nggak usah dipikirin. Kamu benahi diri kamu aja, kata suami. Dengan adanya kejadian ini, berarti kita disuruh sama Tuhan itu untuk lebih mendekat, untuk lebih memawas diri, kata suamiku gitu. Supaya secara kelakuan, secara ibadah kita berubah. Jadi Sacha yang dulu dan Sacha yang sekarang itu harus berbeda. Kamu harus pergi ke tempat yang lebih baik gitu. Jangan dengan adanya ini kamu malah kembali ke masa lalu dan mengingat-ingat apa yang terjadi. Suami aku tuh lempeng banget orangnya, baik banget. Dia nggak pernah punya prasangka kayak misalnya istrinya diginiin, oh si ini kali, oh ini enggak. Dia memang kayak, oh ya udah ini ada gangguan, ya udah berarti kita harus selesaikan. Berarti support terus ya? Iya, suamiku tuh tipe yang support. Semoga Kak Mocha habis dari sini juga udah nggak pernah ada gangguan lagi. Amin. Amin ya. Tetap sehat terus. Ya semoga nggak kenapa-napa gitu. Amin. Nah ini sebelum ditutup, Kak Mocha, kan tadi sempat bilang konten kreator ya? Iya. Di mana nih sosial medianya? Aku sebenarnya besarnya di TikTok. Oke. Cuman itu tahun 2000 pas COVID. Aku tuh besarnya di COVID. Oke. Jadi pada saat itu kita kan di PHK tuh. Di PHK kan ya namanya lagi COVID ya. Kita udah nggak punya pekerjaan, kita dimiskinkan, dinolkan ya. Pada saat itu aku ngalamin juga. Aku tuh main TikTok dari tahun 2018. Oh, udah lama juga ya. Cuman pada saat itu tuh main TikTok tuh cuman alay-alayan aja gitu. Iya, joget-joget tuh ya. Iya, dan sering diledekin, ih alay sih itu mah main TikTok. Dulu mah kan TikTok tuh kayaknya alay gitu kan ya. Akhirnya di tahun 2020-an aku tuh mulai terinfluence sama orang-orang yang jadi konten kreator. Orang-orang ini bisa menciptakan konten-konten yang begini gitu, yang hiburan gitu. Jadi aku mencoba menjadi seorang sutradara, copywriter. Ya editing semua itu aku bermulai dari nol, meskipun aku nggak tahu aplikasi ngedit pakai apa. Aku dulu bener-bener dari nol belajarnya. Jadi aku bikin parodi Tetangga Julid awalnya. Tetangga Julid. Ya, itu rame. Meledaknya di konten aku yang kalau misalnya mau berangkat kayak mau perang kalau udah punya anak. Bawa tas, bawa ini naik motor pakai helm, pakai tutupan, yang gitu-gitu. Nah di TikTok, karena TikTok banyak kesini-sini banyak pelanggaran, agak susah bandel ya. Konten di situ emang. Iya emang agak susah karena endorse kan harus ada anak-anaknya. Nah ternyata kan nggak boleh kalau di TikTok ya. Nah dari situ akhirnya aku banting setir ke Instagram. Oh Instagram sekarang. Ya dan sekarang aku besarnya di Instagram. Alhamdulillah gedenya di Instagram.
Tapi masih ada TikToknya juga. TikToknya masih Oke, ada. akunnya di mana Kak? Boleh dikasih tahu? Mungkin teman-teman pengen mampir juga gitu yang lihat Iya. konten dari Di Kamocha. Keluarga Metal Cemara. Sacha Alicia. Oke, keluarga metal tuh. Keluarga Metal Cemara, karena memang kami kan perawakannya suami tatoan sampai tangan ya. Terus aku juga ibu-ibu Iya. metal gitu kan ya. Jadi namanya Keluarga Metal Cemara. Nah ya, tinggal searching itu aja tuh pasti ketemu ya. Ya, sama kalau di Instagram Sacha Alicia Syarifah. Nah, itu dia ya. Tapi nama panggungnya Kamocha ya. Mocha, karena kita itu harus menciptakan nama yang mudah diingat Betul. sama orang. Mocha. Jadi Mocha, Momi Caca. Oh, ada panjangannya, ada Iya, singkatannya Momi Mocha Caca. itu Momi Caca. Oke. Ya. Ya udah, terima kasih Kak Mocha udah datang ke Lentera Malam. Semoga masalahnya cepat kelar, ada Amin. solusi di depannya ya. Sehat juga terus Amin. sama suami juga tetap langgeng. Amin, amin. Amin amin. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kak Mocha izin pamit. Bye.